Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Amin. Oke. Berjumpa lagi dengan Bapak tentunya di pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Pendidikan agama Islam. Untuk hari ini kita akan belajar yaitu tentang surat An-Nasr. Surat An-Nasr yang berjumlah surat An-Nasr ini adalah 3 ayat yang diturunkan di kota Madinah apa? Mekah. Siapa yang tahu? Acukan jempolnya siapa yang tahu surat An-Nasr ini diturunkan di mana? Di Madinah apa di Mekah? Di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena surat ini adalah bertepatan dengan Fathu Mekah, ya, yaitu pembebasan kota Mekah atau pembebasan kemerdekaan orang-orang Mekah. Selanjutnya sebelum kita melangkah ke materi lebih jauh lagi, ya, alangkah lebih baiknya kita pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pembelajaran kita. Kenapa kita di awal dan di akhir harus membaca doa? Karena berdoa itu adalah merupakan salah satu senjatanya orang-orang mukmin, senjatanya orang-orang Islam. Nggak ada yang bisa mengalahkan dari kekuatan doa. Semoga doa kita yang sudah kita baca, doa belajar, mudah-mudahan di dalam kita proses pembelajaran ini kita dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh dan soleh. Mata kamu dibukakan biar pintar, hati kamu dibukakan biar cerdas, ya, supaya nanti menangkap pelajarannya tidak loading. Kalau HP loading ya lama membukanya. Jadi kamu mudah-mudahan proses belajarnya cepat tanggap, ya. Jadi benar-benar siap untuk belajar, ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ya. Mudah-mudahan. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di materi kita kali ini adalah kita akan belajar yaitu senangnya belajar surat An-Nasr, yaitu surat Ijazah, ya. Surat Ijazah nih. Kalau kata kita mah surat Ijazah. Tapi di dalam Al-Qur'an ini namanya surat An-Nasr. Kenapa ini dinamakan surat An-Nasr? Coba siapa yang tahu? Kenapa surat ini dinamakan surat An-Nasr? Karena surat ini dinamakan surat An-Nasr yaitu diambil dari ayat yang pertama, idza jaa nasrullah, ya. Yang artinya apa artinya? Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu artinya dari ayat 1. Idza jaa nasrullah wal fathu dan kemenangan. Kemudian selanjutnya di materi kita, pokok materinya adalah membaca kalimat dalam surat An-Nasr, ya. Kalau kita berbicara membaca itu banyak diartikan. Membaca itu banyak pendapat, ya. Membaca artinya kita menelaah. Membaca artinya kita mengucapkan dengan lidah kita. Membaca itu ada yang dibaca bersuara. Suka membaca begitu? Ya, kalau kita membaca berarti ada yang membaca dengan suara, ya. Pada suatu saat, pada zaman dahulu dikeluarkan suaranya.
ada juga membaca di dalam hati. Suka nggak? Baca buku, membacanya dalam hati, suaranya nggak dikeluarin. Baca WA, ya, baca WA, kadang-kadang suaranya nggak dikeluarkan. Ya, itu juga termasuk membaca. Membaca itu berarti menelaah. Membaca itu mengeluarkan kata-kata dari mulut kita, dari bacaan buku yang ada yang sedang kita baca, ya. Itu membaca. Membaca juga mendapatkan inspirasi dari buku. Membaca juga menambah wawasan, ya. Membaca menambah wawasan, membaca menambah ilmu, membaca menambah pengetahuan. Tolong perhatikan arti membaca. Coba kamu sering-sering membaca. Kalau kamu sering-sering membaca, ternyata setelah kita banyak membaca buku, banyak membaca pelajaran-pelajaran, mau membaca tentang cerita, buku cerita, atau membaca buku agama, atau membaca buku cerita lainnya. Ternyata setelah kita banyak baca, kita merasa bahwa diri kita itu masih banyak kekurangan ilmu pada diri kita, ya. Dan ternyata setelah kita baca buku, baca pelajaran dan lain sebagainya, itu akan menambah ilmu kepada kita. Oh iya, dengan membaca buku tadi, yang tadinya kita tidak tahu menjadi yang tadi kita nggak tahu, misalkan membaca buku. Karena kita sering membaca, maka itu akan menambah wawasan ilmu kepada kita, menambah pengetahuan kepada kita. Nah, inilah yang dinamakan ilmu yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu. Sering kita membaca buku, maka kita akan menambah wawasan ilmu pengetahuan terhadap kita. Sudah baca nggak? Baca WA doang. Baca game doang. Jangan terlalu banyak main game, ya. Kita belajar, walaupun kita belajar kemarin ada waktu daring, ya, tetap kita fokus kepada pembelajaran kita, ya. Apalagi kita sekarang alhamdulillah Kementerian Pendidikan kita sudah membolehkan bahwa belajar kita untuk bertatap muka. Pak harap kamu dan Bapak, ya. Ini mudah-mudahan bisa normal seperti semula, ya. Jadi belajar kita enak, bisa tatap muka, bisa ke sekolah, bisa bermain di sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman, ya, dengan kawan-kawan kamu semuanya, ya. Intinya kita belajar itu baik belajar daring maupun belajar tatap muka, intinya kita harus benar-benar, ya. Intinya kita harus sungguh-sungguh, jangan nolagaan, jangan bermain, ya. Jadi nanti kalau kita belajar sungguh-sungguh, insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu menambah ilmu kepada kita, ya. Membaca ini banyak jenisnya juga. Ada membaca misalkan bahasa Arab, ya, membaca bahasa Indonesia pelajaran, membaca, pokoknya banyak. Kalau kita mengartikan dalam kata membaca, apalagi kita ini belajar tentang surat An-Nasr, berarti kita harus membaca surat An-Nasr. Bagaimana caranya supaya kita hafal terhadap surat yang kita pelajari? Berarti kita harus seringkali mengulang-ulang membaca Al-Quran surat An-Nasr. Insya Allah kalau kita sering mengulang-ulang membaca surat An-Nasr ini,
maka insya Allah ini surat yang kita baca akan hafal. Bisa katalar kurangnya. Hafal itu bisa katalar. Bapak yakin dan percaya untuk kelas ini semuanya udah hafal semua, ya. Karena kita alhamdulillah untuk belajar membaca itu tidak hanya dibudayakan di sekolah, akan tetapi di rumah juga. Kalau ngaji itu di tempat pengajian, baik di majelis taklim, di mushola ataupun di rumahnya masing-masing, ya. Kemudian untuk selanjutnya selain daripada membaca kalimat dalam surat An-Nasr, kita lanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu menulis dalam kalimat surat An-Nasr. Menulis kalimat dalam surat An-Nasr, ya. Untuk kalimat menulis di dalam surat An-Nasr ini dan pengertian menulis itu sebetulnya banyak juga, sama halnya dengan pengertian daripada membaca. Menulis artinya menuangkan pikiran. Menulis itu menuangkan pikiran. Apa yang ada di benak kita dituangkan. Mau bikin cerita, mau bikin surat, ya, itu berarti cara kita menulis, mau menuangkannya di dalam media. Alat bantunya ada pulpen, ada buku dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau menulis berarti semua yang ada di hati kita, di pikiran kita dituangkan kemana? Dituangkannya lewat media. Lewat media, apa medianya? Alat tulis, pulpen, ada juga buku dan lain sebagainya. Itu adalah media untuk menuangkan suatu tulisan dari pikiran kita, ya, dituangkan. Selain pikiran, ilmu, ya, ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya dituangkan kepada media sehingga menjadi sebuah kalimat yang dituangkan kepada media dan dibaca oleh kita. Itu namanya menulis, ya. Menulis itu menuangkan sebuah ide, menuangkan sebuah pikiran, menuangkan sebuah gagasan, menuangkan sebuah ilmu, menuangkan sebuah pengetahuan kepada buku. Artinya ditulis sama kita, ya. Gagasan kita ditulis pakai pulpen, pakai alat tulis dan ditulis kepada buku. Nah, itu menulis. Menulis juga ada manfaatnya. Apa manfaat menulis? Menulis itu berarti bisa bermanfaat kepada kita, terutama untuk mengingatkan kepada kita. Nah, kalau ada tulisannya kan enak, ya. Kita menulis alamat misalkan. Kita menulis surat ijazah, ya. Kita menulis surat ijazah. Padahal kita sudah hafal loh. Suatu ketika kita lupa, ya. Nah, enaknya kalau ada catatannya, kalau ada tulisannya, ketika kita lupa itu bisa dilihat dari tulisan kita, bisa dilihat dari catatan kita, ya. Catatannya, oh iya lupa, kita buka dulu catatannya biar nanti lebih hafal lagi. Nah, kalau nggak ada catatannya, kalau kita nggak punya tulisannya, sulit. Kalau udah lupa, harus kemana nih? Cari informasi, nanya ke teman, ya. Buka di Al-Quran. Kalau buka Al-Quran itu nggak boleh sembarangan. Harus suci dulu diri kita. Artinya kita harus punya wudu. Tidak boleh kita memegang Al-Quran tanpa wudu. Iya, tanpa wudu kita nggak boleh menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran, apalagi membacanya. Makanya di dalam Al-Quran diantaranya dijelaskan di dalam surat Waqi'ah, ya, la yamassuhu illal mutahharun. Kamu dilarang menyentuh, membaca, membawa Al-Quran illal mutahharun, kecuali kamu semuanya dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu. Makanya jangan
sembarangan. Ya, jangan sembarangan, tidak boleh kita menyentuh Al-Quran, membaca ya Al-Quran kecuali dalam keadaan kita punya wudu ya. Itu ketika kita nanti kesulitan ya, kalau punya catatan itu sangat membantu kepada kita untuk mengingatkan kita kembali ketika hafalan kita lupa ya. Kalau nggak punya catatannya, kalau kita nggak punya tulisannya, kita susah untuk melihatnya ya. Makanya dengan catatan ini, dengan tulisan ini, itu sangat-sangat membantu ketika kita dalam lupa, di dalam menghafal ya. Ada manfaatnya, itu manfaatnya diantaranya ya. Makanya selain kita membudayakan membudayakan membaca, budayakan itu membaca. Kamu suka baca? Suka ya baca. Budayakan membaca karena tadi membaca itu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Bahasanya sekarang mah budayakan literasi ya. Literasi, budaya membaca ya. Membaca artinya membaca di sini lebih kepada belajar kita ya. Selanjutnya kita ke materi berikutnya yang berkaitan dengan Al-Quran Surat An-Nasr. Kalau tadi adalah kalimat yang membaca dan juga menulis kalimat dalam Surat An-Nasr ya. Sekarang diantaranya ada pesan-pesan daripada Surat An-Nasr. Ada beberapa pesan di dalam Surat An-Nasr ini ya. Di dalam Surat An-Nasr ini ada beberapa pesan. Pesan yang pertama diantaranya adalah apa? Kemenangan akan diraih oleh umat Islam. Itu bukan yang pertama. Yang pertama kita baca dulu ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Untuk pesan yang pertama, janji Allah. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Allah itu janjinya nggak bakalan sulaya, selalu benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah itu pasti. Tidak seperti kita sebagai manusia. Kita kalau berjanji kadang-kadang tidak ditepati. Kalau orang punya janji tidak ditepati, itu termasuknya kepada orang munafik. Ya, termasuknya kepada orang munafik. Makanya jangan mau kita menjadi orang munafik, ya. Bohong, berdusta, ya. Tidak menepati janji, ya kan? Dia tidak menepati janji, diantaranya itu orang-orang munafik. Makanya janji Allah itu akan selalu benar. Janji Allah itu pasti. Artinya kemenangan akan diraih oleh orang-orang Muslim. Ya. Ayat yang keduanya apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, yang kedua itu di sini artinya kamu melihat orang-orang berbondong-bondong, berduyun-duyun, ngegebrul, mau kemana? Kegebrulan, yaitu mau masuk kepada agama Allah. Ya, ini pesan yang kedua. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman supaya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah. Ya. Mengingat Allah. Kalau kita banyak mengingat Allah, maka kehidupan kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Ya.
kalau kita selalu terus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah, ya. Wahai, ingat, dengan kita banyak zikir atau dengan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita, hati seseorang, kehidupan manusia akan menjadi tenang. Hidup tenang, enak nggak? Enak, tenang, ya. Aman, nyaman, damai, sejahtera, itu namanya kehidupan akan menjadi tenang, ya. Itu diantaranya pesan-pesan daripada surat An-Nasr. Oke, Bapak akan ulangi kembali bahwa surat An-Nasr ini artinya apa? An-Nasr artinya apa? An-Nasr artinya pertolongan. An-Nasr artinya pertolongan. Kemudian surat An-Nasr ini adalah diturunkan di kota Madinah. An-Nasr diturunkan di kota Madinah. Ingat, yang ketiganya surat An-Nasr terdiri dari tiga ayat. An-Nasr terdiri dari 3 ayat, ya. Gampang dihafalnya. Seperti Al-Kautsar 3 ayat, An-Nasr 3 ayat, Qul huwallahu juga. Itu surat yang pendek-pendek, ya. Nah, di dalam Al-Qur'an surat An-Nasr ini urutannya termasuk kepada urutan surat yang ke berapa? Ini urutannya, urutan suratnya. Urutan surat di dalam Al-Qur'an. Di dalam Quran 110 urutannya, ya. Surat An-Nasr ini urutannya di dalam Al-Qur'an yaitu 110. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa surat An-Nasr ini dinamakan surat Madaniyah karena bertepatan dengan Fathu Mekah. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya 10.000 pasukan, yaitu datang ke negeri Mekah, yaitu untuk menghancurkan atau memerangi orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu datang ke kota Mekah tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Ka'bah mau dihancurkan, mau dirusak, mau dibotong, mau dipindahkan, mau dihancurkan. Karena Ka'bah itu adalah tempat beribadahnya orang-orang Muslim seluruh dunia. Ya, di mana adanya? Di kota Mekah, Ka'bah itu, ya. Makanya surat ini dinamakan dengan Fathu Mekah karena berkaitan dengan pembebasan kota Mekah. Akhirnya Rasulullah mendapatkan kemenangan, ya, atas izin dan berkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mendapatkan kemenangan diraih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk selanjutnya, ya, tolong perhatikan dulu, ya. Ini kayaknya masih ada beberapa waktu tersisa lagi untuk pembelajaran kali ini, ya. Kita manfaatkan aja, ya, untuk pembelajaran ini. Selanjutnya nanti akan Bapak berikan tugas juga, ya, kepada kamu semuanya, yaitu untuk membuat lembar kerja, ya, peserta didik. Tahu lembar kerja peserta didik? Tahu, ya. Ini namanya lembar kerja peserta didik.
lembar kerja peserta didik. LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, bagaimana caranya? Lembar kerja peserta didik nantinya Bapak akan memberikan tugas kepada kamu, ya, di halaman berapa, ya. Tapi nanti LKPD-nya yang berkaitan dengan surat An-Nasr. Di sini nanti akan diberikan tugas seperti di bawah ini yang bernama misalkan si Isma, misalkan ya, kelas 3 misalnya. Terusnya ada di situ menjelaskan tentang An-Nasr itu ada ada kompetensi dasarnya, ada indikatornya juga dan lain sebagainya, ya. Nanti dikasih tugasnya adalah untuk menjawab soal-soal yang diberikan, ya. Jadi kamu nanti punya tugas di LKPD ini. Ini lembar kerja. Tugasnya apa aja? Contohnya seperti ini. Tugasnya yang berkaitan dengan surat An-Nasr, dengan surat ijazah. Contohnya seperti ini, ya. Apa arti An-Nasr? Ya? Gampang banget. Nanti dijawab. Yang kedua, terdiri dari berapa titik-titik ayat? Berapa ayat? 3 ayat. Yang pertama, arti An-Nasr itu adalah pertolongan. Yang kedua, terdiri dari berapa titik-titik? Adalah 3 ayat. 3 ayat. Diturunkan di mana? Diturunkan di kota Madinah. Kemudian termasuk urutan yang keberapakah surat An-Nasr di dalam Al-Quran, yaitu urutannya 110 ayat. Ini adalah termasuk lembar kerja siswa, ya, LKPD, lembar kerja peserta didik kamu. Nah, untuk memudahkan pengisian LKPD ini, selain dari di buku pengisinya, ya, nanti akan dibantu sama Bapak. Artinya kamu nanti tinggal mengisi aja soal-soal yang sudah diberikan. Baik itu soalnya melalui buku LKS, ya, lembar kerja siswa. Kemudian dibantu lagi sama Bapak nanti pakai buku modul. Itu tugas dari Bapak. Mohon diperhatikan, ya. Ada tugas LKPD. Oke? Karena waktu pertemuan kita sudah mepet, ya, karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan nilai waktu dan kesempatan, insya Allah kita akan bertemu dan berjumpa lagi dalam pembelajaran Al-Quran, ya. Selanjutnya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan terkait KBM kita kali ini, pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan di dalam proses belajar kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.